Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Direktur Majelis Fuqaha Nasional Kabupaten Batanghari beserta seluruh pengurus. Yang kita muliakan Bapak Imam Khatib Bilal Masjid Dakhwatul Islamiyah dan masjid-masjid yang ada di sekitar Kuala Burian yang dapat hadir pada pagi hari ini. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para ustaz, para ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha minan ni'mah. Karena di pagi hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan, kesempatan dan juga semangat kemauan, sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir pada atau di tempat yang mulia ini. Salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu bapak sekalian yang berbahagia, tadi kan saya dulu karena membacakan muqaddimah, saya kecuali memang ceramah. Kalau ceramah oke, udah dari awal sampai akhir tegak. Tapi yang nama kalau ngaji, saya ada tempat-tempat duduk, ada tempat berdiri. Kalau lagi baca kitab kan tidak mungkin saya berdiri, iya kan? Tidak nampak tuh. Kalau macam ini kecil-kecil, pakai kacamata pun tidak nampak. Karena tulisannya lebih halus daripada tali benang kancing itu kan. Lebih halus lagi. Ya, bagi yang mancing nanti dulu habis sholat. Ini bapak sekalian yang saya muliakan, hari ini tanggal 2 baru di awal kita sudah berbeda pendapat. Dua-duanya benar. Tanggal 2 iya tahun Komariah, 2 Zulqa'dah, iya kan? Iya. Ada kalau 12 itu tanggalnya Syamsiah. Bagi yang bernama Syamsiah saya mohon maaf. Tidak ada kaitan saya dengan Syamsiah. Dan saya tidak ada kaitan dengan Komariah. Yang jelas Komariah berbeda dengan Syamsiah.
Hari ini tahun Syamsiahnya, tahun mataharinya, menghitung gerak matahari, nengok posisinya, menengok derajatnya dari lintang-lintangnya menurut ilmu falakiyah, itu tanggal 12. Setiap 30 tahun Syamsiah, maka tahun Qomariyahnya bertambah 1 tahun. Jadi contoh, kalau saya umur 30, Pak Imam, dulu saya pernah berumur 30. Dulu. Sekarang nggak tahu kita berapa kali 30. Dulu pernah waktu 30. 30 karena lahirnya tahun 63. 1963. Jadi berjalan 30 tahun. Maka kalau ditanya orang umur, tahun Syamsiahnya berarti 31. Kalau dia nanti 60, berarti Syamsiahnya 62. Jadi kalau di sini ada yang umur 60, kalau pergi dari Syamsiah, maka perhitungannya Ibu Qomariyah itu sudah 62. Karena setiap 30 bertambah 1. Cerita apa gitu? Aku terganggu betul dengan apa itu masalahnya. Tiang-tiang yang belum di muka itu terganggu perasaan saya. Kenapa itu belum siap itu? Kan itu yang jadi masalah. Ya Bang Dasim. Wah, itu danginya lah ya. Dan ini adalah pada-pada karena macam mana cara memberikan motivasi kepada masyarakat pada hari ini supaya cepat selesai gitu. Tiap-tiap ada tiap-tiap kecil situ. Enggak aku pandangan mata kita. Ibu sekalian saya muliakan. Ini sambil ngaji sambil nyinggung-nyinggung orang. Sambil ngaji sambil nyinggung orang. Iya kan? Atau mengingatkan orang. Iya kan? Mengingatkan. Ada memang orang yang belum bisa saya ingatkan pada pagi hari ini karena belum dilantik. Kalau udah dilantik agak setahun, 2 tahun, itu saya tidak main-main itu. Main tolong aja itu. Main tolong itu. Di sana ada di dekat tiang itu belum dilantik itu. Sebelah sana ada juga kita betul. Pak betul. Ada yang di depan itu jelas. Kalau baru dilantik, apalagi belum, tidak mungkinlah kita. Iya ya, mungkinlah. 2 tahun sudah dilantik, 3 tahun, kilo-kilo. Dia pada dia, pada akhir yang ingatkan. Ya, baik Bapak sekalian yang saya muliakan. Tadi saja kita berbeda pendapat karena dari sudut mana kita menilai. Yang menilai dari tahun Qomariyah akan berbeda tanggal hari ini. Yang menilai dari sudut tahun Syamsiah akan berbeda jawabannya hari ini. Iya kan? Maka fikih juga. Fikih itu hukum. Maka kalau di Fakultas Hukum SH, ya kan? Sekarang sarjana hukum UIN dengan sarjana hukum UNJA itu gelarnya sama-sama SH. Cuma SH ini ada yang bermacam-macam. Ada memang benar-benar sarjana hukum. Ada memang yang benar-benar sarjana hukum. Sehingga
ditanya dia tentang hukum pidana dan perdata, hukum keluarga, saksiah dan janai dan saksiah, dia paham. Tapi ada orang yang mungkin karena kuliahnya cuma sampai di pagar, dapat sarjana hukum, tidak begitu paham dengan hukum. Hebat sekalian. Maka kita pagi ini saya ajak mengaji sedikit tentang hukum fikih. Dulu kita sudah sudah mengkaji. Kalau cerita itu dia jelas itu. Dulu kita sudah mengkaji bahwa dalam Islam hukum itu ada 4. Ya, hukum itu ada 4. Hukum fikih itu. Pertama, hukum ibadah. Semua yang menyangkut ibadah, mulai dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya, itu adalah fikih ibadah. Ada fikih muamalah, yaitu seluruh bentuk transaksi hubungan manusia dengan manusia. Ada fikih munakahat. Munakahat itu mulai dari melamar, mencari kriteria yang akan dilamar, sampai tolak cerai rujuk. Fikih munakahat. Ada fikih jinayah, hukum pidana dan perdata. Jadi kalau orang menganggap bahwa pelajaran agama itu tidak mempelajari pidana dan perdata, berarti dia tidak pernah belajar itu. Jelas kok dalam fikih, ahkamus syakhsiyah, ahkamul janai. Cuma kalau kita di UIN, mungkin itu sudah dipisah dua prodi tersebut, program studi. Ini Bapak sekalian, di dalam masalah ibadah, sesuai dengan tanggal hari ini, ya kan? Tanggal hari ini, tanggal 12 pun, berarti lebih kurang ya 40 hari ke depan ada hal yang perlu kita kaji kembali, karena sering terjadi perbedaan di kalangan masyarakat kita. Ada 4 yang perlu dilantik pagi ini. Ada 4. Tadi salam pertama di kami Tuhan, Pak Dek Hendro. Bapak sekalian yang saya muliakan, apa itu masalah yang ingin saya sampaikan? Yang berkaitan dengan uluhiyah, berkaitan dengan hukum uluhiyah. Bahasa kitanya kurban. Kita tengok di sosial media, kita tengok di dalam ceramah-ceramah, sering terjadi perbedaan penjelasan, ya kan? Perbedaan penjelasan tentang kurban. Padahal dasarnya, dalilnya, ayatnya, hadisnya sama. Tapi kenapa terjadi perbedaan pendapat di dalam penafsirannya? Inilah dia hukum fikih. Kenapa? Ma'rifatul ahkamis syar'iyyati allati tariquha al-ijtihadu. Fikih itu adalah mengetahui hukum syariah, memahami hukum syariah, allati tariquha, yang jalannya, yang metodenya al-ijtihadu, hasil ijtihad akal dan kecerdasan manusia. Apa fikih itu bukan dalilnya Al-Quran?
Dalilnya iya. Apa bukan hadis? Iya. Tapi Al-Quran itu ada yang sudah pasti dalam hukumnya, ada yang mengajak kita untuk menggali hukumnya dari ayat dan hadis itu. Makanya seluruh masalah yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dengan pasti itu bukan fikih. Contoh, sholat. Sholat bukan masalah fikih, karena dia dalilnya dan hukumnya udah pasti. Itu bukan hasil pikiran ulama, itu bukan hasil pemikiran imam, bukan pemikiran para sahabat. Karena jelas dalilnya, aqimus sholat wa atuz zakah warka'u ma'al raki'in. Tunaikan sholat. Yang menjadi bahasan ulama yang mana? Bagaimana tata tertib sholat, bukan sholatnya. Kalau sholatnya pasti wajib, tapi tata tertib, syarat dan rukun, bagaimana prakteknya sholat itu yang bahasan yang menjadi objek di kajian hukum fikih. Puasa dalilnya jelas. Ya Bu, kalau di majelis duha, tak ada lagi yang dah hafal ya. Iya kan? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Diwajibkan bagi kamu berpuasa. Jelas, puasa itu wajib. Tapi bagaimana syarat berpuasa? Siapa yang wajib berpuasa? Siapa yang boleh berbuka di bulan puasa? Itu kajiannya fikih. Soal wajibnya puasa bukan fikih, tapi tata caranya, syaratnya, rukunnya itu yang merupakan objek daripada hukum fikih. Zina hukumnya haram, wala taqrabuz zina, jelas dalam Al-Quran. Jelas keharamannya mutlak. Tapi apa itu zina? Ada pembahasannya. Itu yang menjadi bahasan daripada fikih. Pagi ini jelas salah satu dalil kurban apa Bu? Dalil kurban. Bu, apa dalilnya? Ayatnya itu apa itu? Surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, salatlah. Li rabbika, hanya karena Allah, hanya karena Tuhanmu. Wanhar, sembelihlah kurban. Ayat ini dalam konteks sholat Idul Adha, bukan konteks sholat lain, tapi itu adalah dalam kaitannya dengan sholat Idul Adha. Fasholli li rabbika, maka sholatlah hanya kepada atau karena Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak boleh sembelih kurban dulu baru pergi sholat. Tidak boleh. Karena ayatnya fasholli li rabbika, sholat dulu. Udah selesai, wanhar, sembelih kurbanmu. Kalau kita sembelih malam, biar cepat besok pagi pendistribusiannya, maka itu sedekah daging biasa, bukan kurban. Kepada panitia saya ingatkan, mana tahu nanti ada yang akal-akalan. Iya kan? Maksud saya akal-akalannya bukan ngakali ya, akal-akalan. Kemana? Disembelihnya sebelum sholat, tapi dibersihkannya setelah sholat. Tidak boleh. Nyembelihnya itu sesudah sholat. Nyembelihnya itu sudah sholat.
Karena ayat itu jelas. Fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah. Maksudnya sholat Idul Adha. Li rabbika, hanya karena Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Wanhar, dan sembelihlah kurban. Berkaitan dengan hukum kurban, sering kita lihat, ya, atau harus kita pahami bahwa kurban itu wajibu bil an'am, harus binatang ternak, harus binatang. Kalau kita pergi berburu, pamannya berburu, dapat rusa sebelang, lain itu sebelang itu apa itu zaman dulu waktu kecil. Kalau berburu ke padang natal, dapat rusa sebelang kaki. Kalau berburu kepalang ajar, bagaikan kembang bunga kembang tak jadi. Bagaikan bunga kembang tak. Kalau kembang tak jadi, tidak bisa berfatwa karena berburunya masih tanggung. Belajar di pesantren cuma 3 tahun, mau belajar, mau berahli hukum, mau ahli hukum, mau berfatwa. Kebetulan dia jadi pengurus masjid. Saya dulu pesantren juga. Rupanya cuma 3 tahun. Anu lah cukup. Ya cukup. Apalagi 3 bulan. Apalagi. Nah, tapi kalau 3 tahun di pesantren, kemudian dikembangkannya di majelis-majelis lain, baca kitab. Iya, ini sekolah cerita, baca malas. Iya kan? Baca malas. Manalah dapat hukum? Coba sekalian. Kembali kepada kurban. Kurban itu harus binatang ternak, al-an'am. An'am itu artinya binatang ternak. Jangan binatang yang walaupun dia mahal, tapi bukan yang diternak. Macam di kita ini. Ado-ado tapi tidak biasa. Rusa, ya, rusa ado lah, 1 ekor, 2 ekor. Tapi di kita ini itu tidak disebut binatang ternak, ya kan? Itu di belakang SPBU itu masih ada tembok 5 atau 6. Rusa itu. Simpang terusan di kebun taman almarhum. Allah maghfirlahu warhamhu. Beliau meninggal kemarin, saya tidak dijemput. Karena saya tidak berjihad. Bapak sekalian yang saya muliakan. Jadi walaupun mahal rusak, lebih enak, itu tidak boleh jadi kurban. Dan juga tidak boleh jadi akikah. Akikah pun tidak boleh itu. Karena yang jadi akikah itu harus yang sama dengan kriterianya dengan kurban. Cuma bedanya waktunya saja yang berbeda. Kalau kurban, waktunya berapa hari? Berapa? 4. Sesudah sholat tanggal 10, setelah habis sholat Idul Adha, tanggal 10. Besoknya boleh lagi tanggal 11? Boleh. Besoknya boleh lagi? Boleh tanggal 12. Besoknya boleh lagi? Boleh tanggal 3. Tapi ada pendapat yang terkuat, tanggal 13 terakhir itu jangan lewat sholat asar. Jangan lewat sholat asar. Menyembelihnya, kalau pembagiannya setelah sholat asar, la ba'sa bihi, tak mengapa. Tapi menyembelihnya sebelum habis sholat asar, walaupun menyianginya, membaginya, menyedekahkannya setelah sholat asar tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi ada 4 ya.
Ada 4 hari. Tanggal 10 setelah sholat, kemudian tanggal 11, tanggal 12, 13 sampai asar. Ya, sampai sholat asar menyembelihnya. Kalau pembagiannya setelah asar tanggal 13 tidak apa-apa. Asal menyembelihnya sebelum asar. Ini Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan. Bagaimana kalau berkurban di malam hari? Hukumnya makruh. Hukumnya besok, pokoknya hari ini tanggal 10, udah malam. Malam tanggal 11. Malam pola kita lapor. Kita potong. Besok pagi tinggal membersihkannya, menyianginya. Makruh hukumnya menyembelih kurban di malam hari. Ya, makruh hukumnya menyembelih kurban di malam hari. Lalu siapa yang bahasa Sunda ngesot ya? Nyembelih ya. Mana tahu ada yang tidak tahu ngesot, nyembelihlah. Siapa yang disunnahkan atau yang diperintahkan untuk menyembelihnya? Berdasarkan teks ayat, maka yang menyembelih adalah yang punya kurban tersebut. Kami selama ini kan panitia, kaget itu. Ya, langsung ada yang jawab dari belakang. Kami jawab adanya, ya kan? Siapa yang paling utama menyembelihnya? Yang paling utama menyembelihnya kalau dia mampu adalah yang berkurban itu sendiri. Kami kan bertujuh. Iya. 7 orang mereka. 7 orang 1 ekor onta. Sapi, kerbau. Kan 7 orang. Kalau doknun diri-diri cuma 1 orang. Kalau makzun kambing kacang itu kan cuma 1 orang. Kalau kurbannya bisyarikah, berkongsi. Karena dalam fikih dijelaskan wa yujzi'u baqarun an sab'in. Kalimatnya wa yujzi'u, memadai, jadilah. Jadilah 1 ekor sapi an sab'in, dari 7 orang. Lalu kalau 7 orang siapa yang nyembelihnya? Tentu orang yang berkurban tadi. Ya, tentu diwakilkan. Diwakilkan. Siapa yang mewakili? Mungkin di antara mereka yang bertujuh itu ada yang pintar atau yang biasa menyembelih. Kalau tidak ada, wakilkan kepada orang lain. Silakan. Bolehkah itu? Boleh. Tapi wayusannu, dan disunnahkan bagi orang yang tidak menyembelih tadi, bagi yang berkurban, untuk menghadirinya. Jadi bertujuh 7 orang. Kalau tidak bisa ikut nyembelih, setidak-tidaknya tegak menengok kurbanmu waktu penyembelihan itu. Makanya sering panitia terlambat, nunggu yang punya. Kalau disembelih sebelum dia datang marah, tapi dia datang jam 10. Iya kan? Apakah terlambat panitia? Ya, sama-sama dimaklumilah. Habis sholat, ya mungkin balik ke rumah, sarapan lontong, karena tadinya belum berbuka kan? Puasa dah tu? Tidak ada puasa dah. Siapa bilang puasa cuma sebentar? Wa yusanul imsaku, menahan tidak makan, tidak minum selama sebelum sholat. Habis sholat baru. Ada yang bilang puasanya setengah hari. Setengah hari.
dong. Itu menahan. Hukumnya sunat, besar pahalanya. Jadi pagi-pagi habis ya, jangan ada yang berbuka dulu. Jangan berbuka dulu. Mulai dari waktu imsak macam bulan puasa kemarin menjelang subuh, jangan lagi mengerjakan yang membatalkan puasa. Terus sampai pelaksanaan sholat Idul Adha. Habis sholat Idul Adha, berbukalah. Biasanya, ya macam kita ini disiapin aja lah, apa namanya, air minum kemasan lah ya. Tidak boleh saya sebut namanya, nanti dibuat promosi. Yang jelas ini bukan buatan Israel. Karena bahasanya bahasa Indonesia gak putih, kan? Kode aja pun kode Indonesia, bukan Israel punya. Kalau Israel tahu saya dulu. Orang Jambi itu sangat itu lah. Dulur itu lah ya. Dulur terakhir. Ya, dulur terakhir. Iya, orang Jambi itu dulur terakhir. Karena dulur kita pertama Tanjung Jambu. Ya, Tanjung Jambu. Kapan itu? Tahun 48. Ya, waktu kita Jambi ini masih ibu kotanya di Bukit Tinggi. Karena kita dulu masuk Sumbakte, Sumatera bagian tengah. Karena dalam Undang-Undang Nomor Sekian tahun 48, Sumatera hanya dibagi 3. Sumatera bagian utara, Sumatera tengah, dan Sumatera selatan. Maka kita ini Sumbakte, Sumatera bagian tengah, ibu kotanya di Bukit Tinggi. Saat itu Batanghari masih masuk semuanya. Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat yang sekarang itu dulu masuknya adalah Batanghari. Karena kita tahu bahwa Kabupaten Batanghari lebih tua daripada Provinsi Jambi. Ini saya ingatkan baik. Takut saya ditanya cucu kita apa union macam itu dulu kan. Awak udah jatuh, udah tahu sejarah. Nah, padahal awak pelakunya. Ya kan, kata Datuk tahun 48 itu udah gedang. Biasanya kan, kata Datuk tahun 55 udah lahir. Masa tahun 75 kutanya udah datang, udah tahu. Nah, tahun 55 banjir ya. Kebanyakan kita yang lahir zaman itu pasti itu patokannya. Pokoknya banjir tahun 55, umur saya 2 tahun. Berarti tahun 53 lahirnya. Karena udah berumur 2 tahun, tahun 55. Bapak sekalian. Sampai di Sumatera Barat bahasanya. Sampai ke Bukit Tinggi. Nah, ini sejarah ya. Sejarah. Karena hukum itu juga kadang-kadang dasarnya harus berdasarkan salah satu hukum membuat proses hukum itu harus tahu sejarah, ya kan? Kalau dalam Al-Quran, dalam sejarahnya, ayat ini dengan ayat ini mana duluan turun? Kalau orang yang tidak ahli sejarah tentang Al-Quran, maka dia tidak bisa mengambil hukum Al-Quran. Kakek terbalik, hukum yang sudah diamandemen justru dipakainya, padahal ayat itu sudah dimansuhkan. Beda dengan apa itu? Undang-Undang Dasar 45 itu amandemennya, bukan amandemen lagi, udah diganti. Amandemen itu kan kalau dikit, kalau beberapa bab, satu bab atau beberapa pasal, amandemen. Ini lebih separuh kita mau itu, berarti ganti dong. Ini Bapak sekalian yang saya muliakan. Kembali kepada kurban yang belinya orangnya. Kalau tidak bisa diwakilkan dan disunahkan bagi ibu untuk melihatnya. Sama dengan akikah. Kalau disuruh anak kecil itu, kalau sudah pantas, kecuali ba'dal infisoli baru keluar, tidak mungkin juga. Jadi sini jelaskan itu bahasanya. Saya ngomong itu berdasarkan ini. Karena dia bedakan
yang baru keluar di anak tuh dengan yang sudah beberapa hari. Kalau sudah Yaumus Sabi, hari yang ke-7, walaupun dia kecil, walaupun dia tidak paham, disunahkan anak itu menengok akikahnya disebut. Kurban juga seperti itu. Tapi apakah tidak sah? Kurban di waktu apa dikirim sah. Niatnya itu yang penting. Boleh di dikirim ke kampung lain, umpama desa kita, umpamanya di kelurahan Pasar Baru, lebih kirim ke desa sebelah, umpamanya, ya boleh, ya tidak ada masalah dalam hal itu. Ini Bapak sekalian yang saya muliakan. Lalu kepada siapa dibagikan? Berdasarkan Al-Quran ada tiga yang berhak menerimanya, termasuk al-muqtar, orang fakir, orang miskin boleh, fakir miskin boleh, agnia boleh. Agnia itu apa itu? Orang boni, orang kaya. Makanya bagi tiga. Kalau dagingnya cuma dikit, umpamanya cuma 6 kilo. Dan maklum sapi kadang-kadang kalau kita lagi beli sapi, pasti mencari yang termurah. Kecil-kecil gitu. Kalau itu 19 juta, 22 aja. Nah, kan? Nah, itu cuma 17, ambil yang 17. Kalau yang 17 cuma tulang-tulang gue yang ada itu. Urus. Iya kan? Kalau 17 10 tahun yang lalu oke. Kalau 17 juta tahun ini dapatnya sebesar lebih kurang sekitar kambing. Harganya kan tidak mungkin segitu itu terus. Baik. Ibu bapak sekalian, kalau dagingnya cuma 6 kilo, pokoknya kambing kan lebih kurang lah bilang. Kalau kambing biasa itu 6 kilo, 7 kilo. Apalagi kambingnya kambing Indonesia. Kalau kambingnya bule, mungkin lebih ya, kambing bule. Kenapa bule ya? 2 kilo untuk keluarga yang berkurban. 2 kilo. 2 kilo fakir miskin. Namanya sedekah. Sedekah kurban. 2 kilo hadiah. Hadiah ini apa maksudnya? Karena beda sedekah dengan hadiah dalam Islam cuma panahnya. Panahnya. Kalau yang memberikan lebih kaya, yang menerima lebih miskin, namanya sedekah. Ya, sedekah. Kalau hadiah itu satu level. Kayo dengan kayo. Pak Bupati ngasih daging kurban ke wakil bupati. Hadiah, tidak sedekah namanya itu. Ya, tidak sedekah. Wakil bupati tidak boleh menerima sedekah. Dia bukan orang miskin. Lalu kalau orang lain itu memberikan kepada orang yang lebih miskin, namanya sedekah. Jadi 1/3 untuk keluarga boleh, bagi yang butuh. Bagi yang butuh. Kalau yang berkurban tidak butuh, perbanyak untuk 2/3 fakir miskin. 1/3 lagi untuk hadiah. Mungkin tetangga tayo, ya kan? Di perumahan apa? Ya kan, perumahan elit. Saking elitnya, sulit kita bertemu dengan orangnya. Kan orangnya dari mana? Cuma sekali sebulan dia datang ke situ kan? Ini lebaran. Sedang
Bapak sekalian. Jadi boleh orang kaya ya. Orang kaya boleh menerima, dan bagi panitia jangan ragu kalau orang kaya, apalagi dekatlah tempat berkurban itu, tempat penyembelihan, silakan. Tapi utamakan orang yang baik. Bapak Ibu sekalian, hari sudah jam 7. Mungkin beberapa menit ke depan, karena tadi sudah saya sampaikan sering terjadi perbedaan penjelasan. Kenapa? Karena hukum fikih itu memang dalilnya apa? Dasarnya ijtihad. Ijtihad itu akal, tapi menggunakan dalil Al-Quran dan hadis. Beda dengan tauhid. Kalau hukum tauhid, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Tidak ada cerita lagi. Selesai cerita, tidak bisa dibahas. Apa unian Tuhan itu esa. Tinggal penjelasannya. So pada sa, esa pada sifat, so pada perbuatan. Itu baik. Bapak sekalian, kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, oh iya, mari kita diskusikan bersama. Ini nampaknya pertanyaan yang sudah diredam beberapa hari yang lalu. Buktinya ibarat pancing, belum lepas, menangkap. Silakan Pak Usaini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk masukan pada yang saya tanyakan di komplek kami pada sekarang itu Pak Guru ada 2 kakak yang non muslim. Ini sidang kedua ini kami berikan dengan kakak tersebut. Yang saya tanyakan apakah hal seperti itu dibolehkan? Demikian, terima kasih. Bapak dan Ibu, tadi sudah dijelaskan ada 3 macam pembagian atau 3 bagian. Pertama, fakir, miskin, kemudian sepertiga untuk hadiah. Hadiah itu adalah boleh bagi orang yang mampu atau orang kaya. Pertanyaan Pak Usaini, bagaimana kalau non-muslim ya, katakanlah non-muslim ini sebenarnya bahasa yang diperhalus, bahasa yang diperhalus sebenarnya. Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, begitu kan. Tapi karena orang Islam terlalu baik, maka bahasanya pun diperbaiki untuk tidak mengatakan Kristen non-muslim. Bagus menjaga perasaan. Yang susah itu tidak berperasaan. Iya. Itu yang susah. Baik Bapak Ibu sekalian, di dalam penjelasan fikih, kalau di fikih kita itu kan ringkas, kitabnya kan kecil, tidak dibuka. Tapi di dalam fikih yang lebih besar, Sahih Mazhab, dijelaskan bahwa apabila orang yang miskin atau orang Islam yang miskin dan fakir sudah dapat, ternyata masih ada, bolehkah diberikan kepada orang di luar agama kita? Boleh. Boleh. Tapi utamakan dulu yang muslim. Kalau yang muslim sudah terbagi semua, umpamanya di sekitar kita itu, di sekitar tempat berkurban itu, boleh ternyata di situ ada 2 atau 1, berapa orang? Kebetulan di tempat beliau ada 2 ya, 2 keluarga maksudnya itu, berapa orang?
tapi tetap diutamakan yang miskin daripada orang Islam itu sendiri. Tapi kalau ternyata umpamanya masih ada yang bisa dibagikan, bolehkah orang non agama Islam untuk menerima zakat? Zakat tidak boleh. Kurban boleh. Ya, kalau zakat tidak boleh. Kurban boleh. Ibadah sosial, karena dia ibadah sosial. Baik Bapak dan Ibu, sudah ya? Sudah. Ada lagi? Ada lagi? Oh, ibu di belakang sana. Ibu malah jauhnya. Dia tidak nyampe, Bu.